Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional, kekayaan pejabat, sengketa daftar kekayaan. Megawati menyesalkan para kadernya di DPR RI atau DPRD yang tak mau menyerahkan daftar kekayaan. Tapi KPKPN tak punya hak untuk memaksa. Rupanya selentingan bahwa banyak anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan yang enggan melaporkan harta kekayaannya sempat didengar pula oleh Megawati Soekarno Putri. Maka ketika membuka rapat kerja nasional partainya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu, dalam kapasitas sebagai ketua umum, ia menyentil para kader agar tidak melakukan tindakan yang dinilainya arogan itu. Mega menyerukan agar para kader partai baik yang duduk di DPR RI maupun DPRD tak ragu-ragu menyerahkan daftar kekayaan ke Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) supaya ketahuan, ujarnya. Ketika itu cuma segelintir yang memberi tepuk tangan. Mega tahu instruksinya tak direspons. Tuh kan, kalau yang begini tepuk tangannya kurang meriah, dia nyeletuk. Tepuk tangan pun membahana. Dalam catatan KPKPN, anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan memang alot jika diminta menyerahkan daftar kekayaannya. Di DPRD Jakarta misalnya, hampir semua dari 30 anggota fraksi terbesar ini menolak menyerahkan laporannya ke KPKPN. Alasannya, secara hierarkis mereka mestinya menyerahkan daftar itu ke KPKPN daerah yang tak ada organnya. Boleh jadi kata-kata Megawati agar ketahuan itu juga menyindir Amin Aryoso, mantan Ketua Komisi 2 DPR RI. Ini memang sudah menyerahkan formulir daftar kekayaannya, tapi mencak-mencak ketika nilainya diumumkan kepada publik. Angkanya sendiri tak terlalu bermasalah. Jumlahnya cuma 4,7 miliar rupiah. Tak mengagetkan untuk ukuran advokat senior seperti Amin. Amin mengaku keberatan karena ia memberikan daftar harta ke KPKPN tanpa mandat untuk diumumkan ke publik. Maka ia lantas menulis surat ke KPKPN 27 September lalu. Ia menyatakan kecewa karena tak pernah memberikan kuasa pada komisi itu untuk mengumumkannya. Saya khawatir banyak di antara pejabat negara yang dengan jujur memberikan laporan menjadi kecewa. Begitulah antara bunyi surat Amin. Maka Senin pekan lalu Amin memanggil Yusuf Shakir, Ketua KPKPN ke DPR. Dalam pertemuan di Sekretaris Komisi 2 itu, Amin membeberkan bahwa pihaknya tidak begitu saja mengisi formulir versi KPKPN. Ia melakukan perubahan sesuai dengan keinginannya. Pada halaman 30 formulir itu misalnya, Amin mengubah redaksional yang sebelumnya berbunyi pemberian kekuasaan kepada KPKPN untuk diumumkan di lembaga negara dengan tidak memberikan kekuasaan. Kemudian frase "saya rela dan ikhlas diberhentikan dari tugas"
diubahnya menjadi siap diproses secara hukum. Di luar soal perubahan tadi, pemanggilan ketua KPKPN oleh Amin juga dianggap melampaui kewenangannya. Dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan DPR diatur pemanggilan lembaga lain harus dilakukan DPR selaku lembaga negara. Sedangkan yang dilakukan Amin justru dalam kapasitas sebagai pribadi. Pemanggilan ketua KPKPN sangat berlebihan, kata Ketua DPR Akbar Tanjung kepada pers. Munir, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, melihat adanya indikasi bahwa Amin tak mau ada kontrol publik. Jika ini disetujui, maka makin banyak pejabat yang tak mau lagi dikontrol oleh kekuatan publik. Toh, apa yang dilakukan Amin dan kader PDI Perjuangan lain menurut Munir tak bisa dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum, sebab KPKPN cuma ditunjuk lewat keputusan presiden sehingga tak punya kekuasaan memaksa seseorang. Tapi secara etis seharusnya dia dalam kurung Amin tak melakukan, karena KPKPN adalah instrumen untuk membangun budaya politik yang sehat, ujarnya. Maka Munir mendesak adanya undang-undang yang bisa memaksa pejabat negara mengumumkan hartanya. Ketika ditanya Gatra, Amin enggan berkomentar lagi. Persoalan saya dengan KPKPN sudah selesai, apalagi yang mau dipersoalkan, katanya. Ia juga menolak jika apa yang dilakukannya dengan mengubah formulir KPKPN itu dianggap melanggar etika. Yusuf Shagir juga tak mau berkomentar dengan alasan sengketa dengan Amin sudah beres. Apapun seruan agar para pejabat publik menyerahkan daftar kekayaannya itu tak mudah diwujudkan di lapangan. Agung Imam Sumanto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, mengatakan bahwa formulir KPKPN itu hanya untuk para birokrat. DPRD itu kan bukan penyelenggara negara, ujarnya. Meski begitu, karena diminta Megawati, ia akan membahasnya di lingkup fraksi pun di tingkat pimpinan DPRD, karena ini menyangkut institusi, katanya. Aris Kelana, Asrori S. Karni, dan Rahmat Haryadi. Gatra 13 Oktober 2001, halaman 42.